Horas Marita Salutna, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan harian buat kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada suatu hari istri Zebedeus, ibu dari Yohanes dan Yakobus, murid Yesus, datang kepada Yesus. Ia sujud di hadapan Yesus dan menyampaikan permintaan. Nyatakanlah kepada kedua anakku, Yakobus dan Yohanes, agar duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Saudara, pertanyaannya, kok berani-beraninya ibu Yakobus dan Yohanes meminta keistimewaan dari Yesus untuk kedua anaknya? Apa yang melatar belakangi atau mendorongnya menyampaikan permintaan itu? Apa kira-kira yang ada di dalam pikirannya sehingga dia meminta agar satu anaknya duduk di sebelah kanan Yesus dan satu di sebelah kiri Yesus? Saudara, ibu Yakobus dan Yohanes dengan Maria, ibu Yesus, adalah bersaudara. Dan nampaknya itu yang mendorong dia sehingga ia berani meminta keistimewaan untuk kedua anaknya. Ada unsur nepotisme di baliknya. Lalu mengapa dia meminta tempat duduk atau kedudukan di kiri dan kanan Yesus buat kedua anaknya? Kita dapat menangkap pikiran yang ada di balik permintaan itu, yaitu ia membayangkan kelak Yesus akan menjadi raja bagi umat Israel, maka ia minta agar Yakobus dan Yohanes, saudara sepupu Yesus dalam tanda kutip, diberi kedudukan di samping raja. Menjawab permintaan itu, Yesus berkata, "Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pernyataan Yesus ini menjawab sekaligus mengkritik permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Ia meminta hal yang salah. Motivasinya juga salah. Menjadi pengikut Yesus bukanlah untuk beroleh kemuliaan atau kedudukan. Menjadi murid Yesus adalah untuk melayani. Yesus saja, guru mereka, datang ke dunia untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia. Demikian jugalah bagi para murid Yesus. Yesus sang guru adalah teladan. Dan demikian juga buat kita, para pengikut Yesus, umat Tuhan, jemaat gereja. Tugas panggilan kita adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan gereja bukanlah tempat untuk mencari kedudukan atau mencari kehormatan. Gereja memiliki tugas panggilan yang utama adalah melayani. Melalui pelayanan kita, kiranya kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja ada bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami yang hidup, Raja Gereja.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberi waktu yang indah bagi kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan tugas panggilan kami sebagai umat-Mu, terutama sebagai gereja juga bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu memberi motivasi, dorongan bagi kami, agar kami lebih sungguh, lebih setia dan dalam sukacita senantiasa melaksanakan tugas pelayanan kami sebaik-baiknya, sehingga melalui pelayanan gereja-Mu menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat, dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia, yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kesehatan bagi mereka, yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Berkati kami semuanya Tuhan di dalam pekerjaan, aktivitas, juga pelayanan kami sepanjang hari ini. Kiranya melalui pekerjaan kami dapat menjadi saksi Kristus, melayani, memberikan yang terbaik melalui pelayanan kami, dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.